Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di PPK Podcast Punya Kita. Jadi kemarin itu Pak Jokowi datang ke Jambi, ternyata nggak cuma pesan satu baju ya guys. Tapi kemarin saya tuh cuma dengar kemarin Pak Jokowi itu pesannya baju berwarna putih. Ternyata enggak. Pak Jokowi itu pesannya 4 baju. Ada baju kemeja putih itu sebanyak 2 piece. Dan juga ada kemeja batik ya, sebanyak 2 piece. Kalau kemarin kita sudah menghadirkan siswa-siswi berprestasi, apalagi siswa-siswi tersebut juga kemarin terlibat ya di kegiatan kunjungan Pak Jokowi. Nah, kali ini kita juga mengundang salah seorang siswi yang sangat luar biasa. Beliau senang banget. Kenapa? Karena beliau bisa menjahit baju batik Pak Jokowi. Wah, pasti penasaran kan siapa yang jahit baju batik Pak Jokowi? Kita sudah bersama. Hai. Saya mau balik lagi ke sana nggak bisa ya. Iya, Kita jadi- bersama Zakia. Ulangin Iya. hai-nya. Hai. Zakia kelas berapa? Naik kelas 3. Oh sama ya kayak Sama. temen kamu yang tuh ya. Oh, udah lama banget, udah 4 tahun yang lalu kita undang ke sini Iya. ya. Jadi kamu naik kelas 3, jurusannya Tata Busana. Betul sekali. Jadi kamu adalah orang di balik bagusnya baju yang dipakai Pak Jokowi. Belum dipakai. Oh, belum dipakai Belum ya? dipakai. Aduh. Kami masih nunggu kepastiannya Pak Jokowi dipakai apa tidak bajunya tuh. Mudah-mudahan dipakai. Mudah-mudahan. Iya. Berharap nih tuh. Iya pastilah, apalagi di foto dah ya. Betul sekali. Kami cuma minta buktinya fotonya gitu kan. Bahwa Bahwa udah dipakai. coba kamu ngomong dulu sama siapa tahu Pak Jokowi nonton kan? Iya. Namanya Iya. Pak Jokowi, kami nih siswa SMK 4 yang jahitin baju Bapak, yang batik sama yang putihnya, minta fotoin Pak, Bapak pakai baju yang kami jahit Pak, ada buktinya. Pembuktiannya dari Bapak Pak, kalau emang dipakai. Oke. Mungkin Pak Jokowi masih sibuk, jadwalnya padat. Iya, mudah-mudahan ya. Siapa tahu nanti bisa kunjungan lagi ke Jambi. Ketika kunjungan ke Jambi, wih dipakai bajunya, senang Amin, lah. senang Nian. Wah, itu baju Zakia tuh. Baju Zakia tuh. Jadi nama kamu makin naik ya di sekolah karena jahit baju Pak Jokowi. Alhamdulillah. Hmm? Dari yang biasanya nih, kita tidak pernah teguran sama orang tuh, kita pakai bahasa Jambi, biar ada Bang. Iya lah, ada apa-apa lah, dak. Kalau yang tadi pakai bahasa Jawa, kita sekarang pakai bahasa Jambi. Iya itu yang Jambi be. Biasanya yang tak kenal dengan kita, tiba-tiba dia negur. Yang awak tak kenal dengan dia tahu nama awak jadinya. Iyalah, hai juga lah. Zakia dah tuh, Zakia, tadi ya, kayak mana? Lancar dah, kata dia kan. So lancar, alhamdulillah. Ini fix nih 5 jam gibah, udah selesai sama Zakia nih. Jadi orang-orang negur semua. Negur. Tetangga juga dak. Tetangga nih, waktu tuh ada beli alat jahit kan. Kami tidak ada bilang kan. Terus tuh pakai baju yang sekarang kami pakai. Ini yang jahit baju Pak Jokowi kemarin enggak kata dia. Ah, tidak, Cep. Pertama, iya aku nengok kata dia. Ada di koran. Karena ada kami masuk koran. Kami bertiga kok salah dengan Sunia juga. Sonia itu siapa? Nia yang kemarin yang berapa tahun lalu kita undang tuh. Jadi masuk koran, ya jadi perbincangan. Iya. Cece-cece yang jual alat ini ya. Alat jahit. Yo. Iya. Terus kamu nanggapinya? Ida. Malu-malu kucing lah dulu kan, malu-malu kucing. Iya Cece, ujung-ujungnya iya juga. Kayak mana? Kata dia kan tanya senang enggak? Senang Nen lah. Senang, pokoknya bahagia lah pokoknya. Pastilah. Pasti. Karena kan presiden kan yang langsung pesan kan. Siapa orang-orang juga pasti bakal nunggu-nunggu dan juga pasti ada yang ngejar-ngejar agar bisa jahit baju Pak Presiden. Tapi kamu dengan enaknya gitu tiba-tiba Pak Presiden pesan baju. Nah, kamu ceritain dulu dong, kok bisa Bapak Jokowi tiba-tiba pesan baju sama siswa-siswi di situ? Pesan baju. Ya. Awal mulanya kan Pak Presiden masuk duluan ke kelas Nia. Ya. Terus kemudian masuk ke kelas kami. Beliau Beda nengok- kelas? Beda, kami TBS 1.
Yang itu? TBS 3. Oh. Beda. Satu lokal, satu kelas berapa siswa? Kalau kami sekarang 27. Beda kelas ya. Berarti ada 1 2 3. Iya, betul. Tata busana 1, tata busana 2, tata busana 3. Oke, dia masuk ke kelas Nia dulu. Ya. Habis itu baru masuk ke kelas kamu. Ke kelas kami. Terus tuh dia nanya kan, jadi di patung itu di manekin tuh sudah ada baju-baju gaun yang udah selesai, Ya. yang udah jadi tuh. Terus bilang nanya, itu siapa yang buat? Kata dia kan, siapa yang buat? Katanya Terus tuh, kamu gini-gini dong. "Ah, kami pak, ngomong kami kakak kami pak, itu gemetaran, tak nyangkut nih dekat nih dengan Pak Jokowi gitu kan. Tremor bibirnya. Tremor. Kami pak, dia bilang gitu kan. Abis itu, masa sih? Bukan dah, tuh dia yakin gitu dia. Yakin pak itu kami yang buat. Abis itu, oh bagus ya, kata dia, bagus. Kalau saya mau pertama dia ke kelas kami itu mau bilang untuk istrinya. Oh, gara-gara lihat gaun tadi kan. Iya. Bilang kalau saya mau pesen untuk ibu bisa? Bisa, kami bilang gitu, kami jawab. Abis itu, tapi gimana ibunya nggak ada? Kan bisa online pak, ukurannya bisa lihat online. Kami bilang Pinter, kirim ukuran, kami pinter. bilang gitu. Terus tuh beneran kami bilang gitu ya. Ya udah deh, nanti saya kasih ukurannya, kata dia. Nggak lama besoknya dikirim ukurannya. dikirim? Iya. Berarti kamu bukan jahit baju Pak Jokowi doang ya berarti? Bukan, kami baju Ibu Ibu Iriana. Wah, keren. Terus udah dikirim ukurannya, kamu produksi deh. Iyalah, udah dikirim ukurannya. Pertama kami nyari model dulu. Kalau ibu-ibu ini kan modelnya nyarinya agak cari yang inspirasi yang agak bagus dikit Iya, gitu kan, iya. agak ribet. Terus nyari model, habis itu bikin ke pola. Dicek-cek kan, ditengok, cocok dak nih, cocok, potong. Potong. Tapi yang milih bahan, warna segala macam itu siapa? Guru, terus dibantu juga lah sama istri Pak Gubernur. Oh, berarti Motifnya gitu, karena kan batik tidak bisa sembarang batik kan. ya jadi tim Pak Jokowi nggak ada ngasih clue ya, misalnya requestnya yang ini enggak, itu bebas kreasi kamu. Betul, Oh, bebas. Terus kamu carilah batiknya warna apa itu? Warna navy, marun. Sorry, berarti batik ini pesanan Ibu Iriana. Iya Pak. Sedangkan baju kemeja itu yang putih Pak Jokowi. Enggak bang, Pak Jokowi itu mesannya untuk istrinya, karena kan istrinya enggak ikut hari itu. Iya, maksudnya yang baju putih kan untuk dia pakai kan? Ah. Yang baju batik untuk istrinya. Ah. Dua-duanya. Satu style Pak Jokowi, satu Oh, couple. couple. Jadi kemarin motif batik yang kamu pilih untuk Bapak apa? Motif kapal sanggat. Wih, keren ya. Iya. Berarti bahan bakunya udah dikasih nih. Dibantu juga sama Ibu Gubernur ya? Iya. Udah. Bahannya itu kita pakai bahan katun primisia, bahan katun Yang paling mori bagus. yang premium yang paling bagus. Wih, keren. Terus kamu buat baju couple-nya presiden itu apa yang unik di situ yang kamu hadirkan yang bisa menjadi, mungkin bisa saja itu ciri khas dari hasil karya kamu. Dari motif sih kalau batik, dari motif kapal sanggat. Oh, mungkin dari ini maksud saya, mungkin dari Gimana? bentuknya itu loh, modelnya itu loh. Yang kamu bikin beda dengan baju batik lainnya itu apa? Yang bikin beda nih ya, Atau sama aja? untuk baju ibunya. Iya. Kalau baju ibunya tuh kita kayak bikin semacam outer, Outer, oke. itu kan, panjangnya sampai selutut lah kayaknya. Oke. Habis itu di bagian kerahnya kita bikin kayak kerah setengah berdiri. Jadi kayak Oh, unik sih. Awalnya mau Pakai itu ya, resleting ya? Awalnya mau pakai resleting, tapi udah bincang-bincang juga kan pendapat dari guru ini, cantik nggak, ternyata nggak, cuman kita ada pakai kaitan Hah? di sininya, pakai kaitan. Oh iya iya. Ada tahu, yang tahu. kecil itu kan? Ah. Nah, di situ dikaitin aja. Jadi nampak cantik lah, mekar gitu. Berapa lama tuh prosesnya? Prosesnya sama sih, 8 hari dari pemotongan, bikin pola 8 hari. Bikin baju bapak sama ibu. Tapi beban nggak? Atau enjoy aja? Enjoy, karena seneng, karena udah dibawa senang duluan. Baju Pak Presiden gitu Iya. kan, kami yang jahitin. Pak Presiden tuh percaya sama kami gitu, bisa jahitin baju beliau. Jadi senang, nggak ada beban. Ada pesan nggak dari timnya atau Pak Presiden langsung pesan ke kamu, mungkin, tolong ya ini atau apa gitu? Atau mereka ngikut aja? Ikut aja sih, kayaknya ikut aja. Berarti nggak ada apa-apa ya? Nggak ada yang harus di warning atau apa gitu? Ya? Makanya setiap kita langkah itu divideoin,
gitu. Karena kemarin waktu pembuatan itu emang divideoin dari awal pembikinan pola sampai finishing divideoin. Jadi jelas ya, memang benar-benar ori kamu yang buat, kami bukan yang orang bikin. orang lain ya. Betul. Karena takutnya mungkin hasil karya orang lain yang dibuat tiba-tiba dijual ke bapak Iya, gitu. betul sekali. Jadi emang orisinil lah, made in kami Iya. siswa SMK 4. Betul. Nah, ada pesan nggak dari Pak Jokowi ketika dia berkunjung ke sana kemarin? Selain buat baju, mungkin pesan-pesan buat kalian apa? Pesannya soalnya tuh rame pas udah masih di ingat depan tuh. Masih ingat nggak? Kalau nengok Tapi kamu dapat berjabatan tangan dengan bapak? udah dilarang cuma kayak gini. Oh, Kayak salam gini. namaste. Tapi kami foto sebelahan. Ada Sempat dempet kan terus kami kita tidak percaya kalau ada foto. ada fotonya. Aduh. Nah, kayak tamu kawan saya tadi tuh date fotonya. Ada fotonya tapi agak-agak blur fotonya pakai HP kami dewek kan. Mana coba kita lihat ya. Tapi jelas lah muka kami di situ. Tak apa-apa lah, SMA HP-nya kayak gini. Kakek kan sudah lulus kan, banyak orderan. HP-nya Amin. udah ganti tuh, yang buah-buahan. Oh iya. Coming soon lah. Bismillah. Mudah-mudahan. Mana coba? Mana nih Pak Jokowi? Ini memang benar-benar di sebelah bapak ya? Bener di sebelah. Kamu selfie? Enggak, foto rame-rame awalnya tuh kan enggak boleh foto-foto kan di kelas. Jadi terakhir nih kan ada Pak Alharis juga, Pak Gubernur kita. Terakhir tuh Bapak tuh bilang kami foto-foto, ngode gitu kan, foto. Terus kami bilang, "Pak, foto." Pak Jokowinya balik lagi, foto lah kami. Langsung lah kami sebelah Pak Jokowi kan. Iyalah, sayang lah kalau nggak foto kan? Awalnya kami dempetan nih, terasa nih lengan Pak Jokowi sentuh lengan kami. Terus tuh kata Pak Pampersnya, jangan dempet. Ya udahlah kami Agak geser, jauh dikit agak ya. jauh. Pura-pura didorong aja. Mana nih fotonya nih? Nah, coba Ay. kita lihat fotonya. Aduh. Ini membuktikan kalau misalnya memang benar-benar dia berada di sebelahnya presiden. Ya. Mimpi apa Zakia Mimpi semalam? apa ya? Padahal kami tidak percaya tuh. Awal datang itu ada berita-berita nggak yang beredar? Atau Nggak, tiba-tiba ini? Tiba-tiba guru bilang ada kunjungan Pak Presiden. Kami bacanya kayak, tidak mungkin ini nih. Iya po. Kami sekolah tuh pas udah sampai sekolah. Itu kapan yang diumumin? Malamnya. Pas udah datang sekolah nih, gunting-gunting kami semuanya untuk praktek disita, diamanin semua kan. Oh berarti Niana nih. Tapi udah nunggu sampai jam 10 kok. Kok belum datang? Belum datang juga nih, jangan kita kena prank gitu kan. Ternyata tidak. Pas datang, wah sorak-sorak gembira lah semuanya. Wah. Pada kaget semua ya. Kok bisa datang ke sekolah saya? Iya. Mana? Nih, udah kami crop. Ya. Ini versi yang sudah tidak berdempet. Iya, awalnya dempetnya tuh. Iya, awalnya dempetnya nih. Pak Jokowi tidak masalah, tapi pas pampresnya tidak boleh. Oke. Nah, wah. Seneng lah pasti ya foto di sebelahan Pak Presiden ya. Seneng nian. Presiden-presiden sebelumnya belum pernah ya? Belum. Karena masih kecil ya. Masih kecil. Tapi sekarang udah gede ya, cita-citanya udah terwujud lah ya. Iya. Di sebelah Pak Presiden. Siapa tahu nanti cita-cita lainnya juga terwujud kan? Amin. Amin. Tapi apa tuh? tapi cuman sebentar apa? Tidak terpikir dalam pre-slice kami tuh bisa foto sama Pak Presiden tuh tidak terpikir ke situ karena tinggi nian perasaan tuh kan. Tidak terbayang. Tidak terbayang nian. Tidak ada dalam pikiran. Tapi kemarin Bapak cuman sebentar ya? Cuma sebentar. Nyesal gak sebentar cuman? Ngapa Nggak. tidak lama-lama? Ya kan? Kalau lama-lama kan bisa ngobrol dulu. Iya. Tapi berarti sempat ngobrolnya cuman pada saat itu ya, masalah baju doang ya? Pesan baju langsung. Selebihnya enggak ada. Langsung nyemangatin, semangat belajarnya, terus berkarya gitu. Terus ada upaya enggak dari Bapak Presiden waktu itu? Mungkin nanti saya bantu ya untuk promosi atau apa gitu? Pak Presiden cuman kasih itu alat printing. Itu ya untuk mensupport Iya. kinerja dari SMK 4 ya. Ada alat printing, wah luar biasa. Seneng banget ya. Sering-sering aja datang ke sekolah gitu ya. Alat printingnya itu dari Singapura, nggak ada di Indonesia. Khusus. Udah dipakai? Belum dicoba karena kan Tapi kita libur. alatnya udah datang. Udah datang. Wah, selamat. Berarti nanti kalau kamu misalnya masuk sekolah, kamu bisa coba nih alat printing baru. Iya. Nah, terus bajunya tadi udah diantar barengan sama baju kemeja putih. Semua, cuman belum dipakai aja. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa segera dipakai ya. Ini kabar-kabarnya
Enggak sih, agak hoax lagi. Mudah-mudahan, tapi kita Mudah-mudahan. doakan semoga nanti Bapak Jokowi datang lagi, bisa berkunjung lagi ke sekolah kamu kan. Amin. Jadi nanti ada beberapa potensi-potensi lainnya dari siswa ya juga bisa dilirik sama Pak Presiden. Nah, itu kan jadi kesempatan kamu juga buat kamu menaikkan Iya. ini ya, ke-hypean, ke-hitsan kamu di sekolah, terus juga dengan keahlian kamu. Kamu abadikan itu ya ke media sosial ya semua ya. Kami abadikan, tapi belum sempat diposting sih. Ngapa udah diposting? Yang foto dengan Pak Presiden belum sempat kami posting. Aduh sayang nih. Karena Udah lewat momennya nih. iya udah lewat kan. Aduh posting nggak ya. Nantilah kami balik dari sini kami posting. Gara-gara podcast diposting ya. Iya. Tapi kamu memang suka jahit ya dari kapan? Dari kecil. Dari kecil juga. Jangan juga tetangguan sama yang sebelah tadi tuh. Udah jauh. Dari kecil emang kan. Dari kecil tuh mama kami udah bilang kami tuh suka nonton Barbie. Udah jauh-jauh dari kartun itu ya. Iya Barbie, suka nih kami dengan Barbie. Pokoknya kami gambar-gambar baju Barbie sampai dulu beli Barbie yang besar tuh. Yang sebesar itu. Atau Pokoknya yang bajunya banyak. Atau sebesar itu. Udah sampai sebesar itu. Kurang besar ya. Kurang besar. Tuh, jadi kami suka nih yang ada kain-kain perca di rumah tuh yang enggak pakai tuh kami jahit-jahit basing lah kan. Nah, kami pakai-pakein ke Barbie. Terus umi kami bilang, biasa jadi tukang jahit bae, jadi desainer kata dia kan. Kita tes masuk SMK 4 di Jambi ini ada jurusan jahitnya katanya. Bisa yaudah, alhamdulillah tes tamat MTS kan tes, alhamdulillah lulus. Lulus di sana. Jadi awalnya iseng-iseng coba-coba jahit dari mainan, akhirnya ya jadi sebuah pendidikan yang harus dijalani. Iya. Wah, keren. Terus kamu masih ingat gak untuk baju pertama yang kamu buat itu apa? Ro. Itu berarti di sekolah dong. Hasil karya pertama tuh ro di sekolah. Ro apa yang dibuat? Ro A. Yang pakai apa ya, gerigi-gerigi gitu ya? Apa sih? Enggak. Lipat-lipat gitu ya? Enggak, ro biasa. Berarti polos gitu aja. A. Tuh maksudnya gimana sih? Aduh fotonya dati lagi kalau udah lamaran. Gini be, ro kayak span. Ndak ada belah depan, ndak ada belah-belahnya, punya A. Berarti dia ngukurnya sesuai dengan pinggang ya? Ya, pinggang, pinggul sama panjang. Oke. Itu hasil karya pertama Iya. yang dibuat. Berapa kali gagal tuh buat rok? Wih, udah mau nyerah nian. Udah lah, balik ke rumah kan. Udah, adik tidak mau lagi nih. Di sana susah nian. Masa nyerahnya tuh bukan nyerah sih, tapi kayak susah ternyata ya. 3 kali kita bikin ban pinggang yang untuk di pinggang ini. 3 kali kami ke depan tuh kata guru kami ini salah dikoyaknya depan kami berat. Aduh, itu jahitan kami jangan langsung koyak bu, gitu nah. Tapi sampai balik tuh nangis gitu kan. Jangan nangis kata umi kami kan. Itu baru permulaan tuh, besok bisa lah. Akhirnya kami pergilah minta ajari dengan om kami kan. Ternyata kayak gini. Ternyata tidak sesusah itu. Omnya tukang jahit juga? Iya. Minta ajarin situ, kami bilang, bela om yang jahitin. Janganlah, di tes di sekolah tidak bisa. Sudahlah kami juga dewek. Walaupun tidak rapi kan, miring-miring. Tapi tidak apa-apa, bagus. Sempat gagal berapa kali. Akhirnya belajar lagi tempat lain, dapat ilmunya. Langsung deh dipraktekin lagi. Iya, langsung kami praktekin. Wah, itu enggak miring-miring ya? Agak miring-miring, masih ada sampai sekarang roknya di rumah tuh. Jadi bukti sejarah kamu pernah melalui masa-masa sulit ya. Tapi yang membangkitkan semangat kamu lagi apa tuh? Ketika kamu kan putus asa tuh tidak mau lagi kan? Karena sudah capek, sudah lelah untuk buat tapi gagal terus. Iya. Yang bangkitin semangat apa? Udah selesai nih rok nih. Terus belajar, habis itu naik ke kelas 2 kalau salah tuh. Naik ke kelas 2 kan, naik kelas 2 tuh magang. Ternyata di dunia industri tuh enak ternyata kan. Kita tengok, kita nanya-nanya sama kakak-kakak yang kerja di situ. Ternyata tidak sesusah itu. Kalau udah kita praktek di lapangan langsung tuh tidak sesusah yang kita tengok di buku, kita baca di buku gitu kan. Ternyata tidak susah. Akhirnya kami semangat lah, lagi dari magang tuh udah bisa bikin kemeja cewek. Habis itu terakhir pas magang itu di minggu terakhir disuruh bikin kemeja tuh. Nah ini cewek cowok? Kemeja cewek. Oke, blus ya? Bukan ding? Tidak sih, kemeja oversize waktu itu. Oversize. Disuruh bikin, dari polanya bikin dewe. Bajunya tuh besarnya lagi tuh udah lewat oversize.
Tapi bisa ya semua ya. Bisa. Wah, berarti kamu dapat ilmunya juga dari magang. Magangnya berapa lama? Setahun? Enggak, kemarin naik kelas 2 itu periode pertama, gelombang pertama itu 2 bulan dulu. Nah ini mau naik kelas 3 nih, magang lagi 4 bulan. Di tempat yang sama atau berbeda? Berbeda, kami pindah. Yang 2 bulan ini di mana? Desainer kah? Atau Butik. tempat butik? Butik. Batik? No. Emang butik berarti ya? Berarti dia produksi setiap hari ya? Produksi setiap hari. Wah, Oh. banyak yang orderannya tuh. Oke, saya tahu butiknya di mana. Di mana, hayo? Yang di Telanai kah? No. Simpang, sorry. Sungai Kambang. Tidak. Oh, Dulu bukan. pernah di Sungai Kambang. Sungai Kambang kan Tapi yang tutup pindah. kan? Pindah dia sekarang. Ya? Pindah. Sekarang di mana pindahnya? Mayang. Oh, oke, saya tahu ya. Gak usah disebut ya. Nanti kalau misalnya disebut, nanti Zakia buat di sini ada sponsor butiknya ya. Berarti kamu magang selama 2 bulan. Karena di magang itu kamu diajarin bagaimana menjadi sebagai tenaga yang profesional supaya kamu juga keahliannya semakin lancar ya. Terus kamu juga mendapatkan ilmu yang banyak di situ sehingga kamu juga bisa membuat berbagai potongan-potongan ini ya, pakaian yang bisa dipakai ya. Iya. Ini jangan-jangan baju buat sendiri ya? Oh tidak, ini Enggak. baju praktek dari sekolah. Oh, dari sekolah, kirain dibuatin juga. Tapi dari sekolah kamu itu nggak ada ya buat misalnya ada acara ini terus kamu yang produksi rame-rame sama temen-temen gitu? Misalnya nih olahraga nih, biasanya kan olahraga kan kita bajunya kan beda-beda tuh kan setiap ada momen tertentu kan. Belum Nggak ada ya. Belum ada sih, selama kami sekolah belum ada. Karena itu biasanya partainya partai besar juga Iya, kan kalau untuk betul. pesannya kan. Apalagi siswa di sekolah kamu kan lumayan banyak juga. Iya. Bisa berapa hari baju Pak Jokowi aja tadi 8 hari 4 8 baju. hari 4 baju. Bagaimana kalau udah sampai 200 baju yang diproduksi ya? Itu Nangis mungkin tuh. bisa Wah, banyak. banyak nih. Tapi dari serangkaian kegiatan ataupun memproduksi sebuah baju itu yang menurut kamu adalah tahapan yang harus bener-bener teliti dan juga harus bener-bener dipastikan bahwa ini nggak boleh salah, itu tahapan yang mana? Kalau bajunya baju yang mana nih? Bebas deh, kemeja deh. Kemeja. Kerah tuh. Kerah sama kalau yang untuk kemeja pria belahan yang di sini. Oh, ini. Ada kan? Ini. Ya, belahan itu. Belahan ini ya. Karena itu dibelah. Dia ngomongnya karena itu dibelah. Ya dibelah dong. Kalau nggak dibelah kan ketutup dong, nggak masuk dong nih. Tangannya nggak ada dong nanti Nggak ya. ada. Jadi ini sulit ya menurut kamu Sulit. ya, sama kerah ya. Kerah. Kalau harus ini teliti. sulitnya kenapa sih? Gara-gara dibelah? Nggak juga kali ya. Kan itu kan kain. Nah, kita tuh di sininya bukan pas di belahan potongan, di tengah-tengah sini yang belum dipotong, kita ukur dulu. Nanti kalau miring gitu kan. Oh iya juga ya. Itu ndak pas di belahannya sini, ndak pas di belah potongan Oh tuh. iya. Di sisi sebelahnya situ kan. Pas. Jadi pas nih. Iya. Oh gitu. Jadi ini yang agak sulit ya. Oh, Sama kerah. kerah ini kenapa nih? Ya, kerah itu kan nanti kita mau nyatuin sama lehernya, agak kadang ngukurnya udah sama. Ngukurnya udah sama. Terus tuh kalau kita masangnya agak bisa ketarik di dekat kancingnya tuh udah Oh, iya juga. pas gitu. Takutnya Harus ini teliti. Takutnya ini enggak pas di sini ya. Kalau di kancing, ini malah nyekek ya. Iya, nyekek. Tapi kalau dia kayak gini kan enak nih. Iya. Oh, ini berarti yang harus diperhatikan. Terus kalau kerah Shanghai gitu, Kerah Shanghai itu untuk baju gaun. kan baju cowok juga ada kerah Ada Shanghai. juga. Itu susah juga nggak? Susah kerah Shanghai. Kami bikin kerah Shanghai pas lebaran kemarin. Ini yang baju ceweknya, baju kurung kan. Awalnya pertama untuk baju kakak bagus, percobaan pertama. Pas di baju kami mereng, Shanghai-nya di sini. Aturannya di tengah. Jadi malah di kiri, di kanan. Jadi bukan Shanghai dong. Bukan, sampai sekarang pun belum Singhi. kami bagusin. Karena tidak sempat. Nggak sempat sibuk nian ya. Sibuknya apa sih? Sekolah tuh kan balik sore. Tapi kan kalau sekolah kan praktek jahit juga Ya ada belajar jahit terus kan? enggak, Tapi- ada blok-bloknya. Ada blok pertama tuh kita full belajar jahit dasar busana. Nanti minggu ke depannya kita pelajaran umum.
berarti ada 2 blok ya. Ya, Jadi tidak hanya prioritas belajar khusus untuk jahit, tapi ada mata pelajaran umum juga yang yang diajarkan di situ ya. Oh, jadi kemarin kerah-kerah kamunya ini ya sayang banget ya itu, tapi baju cewek ya? baju cewek itu baju kami pakaian kami sendiri yang miring tuh, yang punya Umi, punya mama kami bagus. Baju kami bikin terakhiran, lah capek nih, lah lesu. Lah bulan puasa bikinnya. Lebaran haji kemarin buat baju dewe dak? Baju mama. Baju mama be. Baju kami dak sempat. Enak lah ya. Mama Berarti tuh lah yang semangat. enak berarti ya punya keluarga yang bisa ada kemampuan jahit ini ya. Berarti kalau misalnya kita lebaran, kita tidak payah lagi beli baju, minta tolong baik. Iya. Apalagi kalau adik dewek daya, jahitin. Terus kalau misalnya ada acara-acara nikahan, terus ada acara-acara keluarga, bisa jahitin lah dak. Bisa. Seragam, iya enak ya. Berarti hemat biaya juga. Tidak payah lagi ke tukang jahit. Betul Ya sekali. kan? Tinggal beli bahannya baik. Iya, tinggal beli bahannya baik. Habis itu jadi baju. Jadi Nah, lumayan ya, hemat duitnya bisa untuk pergi liburan. Nah, itulah salah satu keenakannya ya. Keenakan kalau misalnya kita punya kemampuan atau keahlian. Jadi ya keuntungannya tuh ada juga buat Ada. diri kita juga sendiri ya, dan juga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita ya. betul sekali. Kalau untuk keluarga sih udah kami jahitin semua orang itu pas Lebaran Idul Fitri. Siapa beh? Sekeluarga. Iya, keluarga kamu. Bapak Bapak kamu jahitin baju apa? baju ini kayak baju koko, Koko. tapi setel dengan celana juga. Oh, bukan gamis ya? Bukan, dia tidak mau gamis pakai celana be katanya. Oke, Yaudah. berarti kurta. Ya. Kayak 3/4 ya? Semana ya? 3/4 ya? 3/4 ya? Oke. 3/4. Terus Tiga- tuh abang Abang bawa baju apa? disamuin be Warnanya model. sama. Warnanya sama. Oh, terus? Baju seragam keluarga. Iya, Terus enak ya. baju kami, mama sama Ayu Nah, baju gamis biasa. kurung. Oh, baju kurung. Iya. Ih, semangat. Ada fotonya Semangatnya tak? ada. Mana coba lihat? Yang punya Ayu tuh langsung dibawa terbang lagi jauh. Bawa terbang kemana? Iya, ke Jepang. Bangga deh kami jahitan senang kami. ya. Iyalah pasti. Lah di foto ada Ayu di Jepang. Sudah. Mana coba kita lihat ya. Tuh, nonton ya. Yuk. Yuk. Makasih loh yuk sudah dibawain ke Jepang. Iya, itu seminggu baru seminggu puasa kami jahitinnya tuh ngebutnya langsung Ayu lah. emang tinggal di sana. Nggak magang. Oh, magang. Ini bajunya. Nah, coba lihat. Tuh, Ih, Ayu kami. bagus ya. Kita lihat kamera. Mana tuh? Nih, bajunya nih keren kan? Bajunya warna murtad. Apa? Mustard. Bukan, terakota dah. Mustard itu. Murtad. Mustard lah guys. Mustard. Iya, mustard. Terus yang mana baju-baju Yang mana? Bapak? Baju bapak itu Di foto tak? bajunya baik sih, dengan orangnya udah Mana, lala ngobrol duluan. Coba kita lihat. Baju Dipatung tapi nih. ya apa-apa. Duh, mana. Ini Nih, patungnya patung cewek lagi. Udahlah, enggak apa-apa lah. Ditahan. ditahan. Iya hilang di. Oh iya, bagus. Ih, bagus loh. Itu efeknya gelap, pakai Iya. efek yang gelap. Salah waktu moto. Kamu posting nggak nih di media sosial? Iya, posting tuh di Instagram. Tapi kan di story. Enggak, udah di sorotan, di highlight. Oh, bisa dilihat ya. Ya. Jadi lihat aja nanti mana sih nama IG kamu nih? Ini, nama IG kami. IG-nya adalah Zakia Kamila Ahmad. Pasti nama bapaknya Ahmad. Zakia Kamila. Zakia Kamila ya, bisa dilihat Iya. nanti ya hasil-hasil karya dari Zakia ada semua di situ. Ada. Macam-macam, baik baju cewek ataupun baju cowok ya. Tapi kamu udah terima orderan ya? Ada. Terima orderan ada. Baju gaun kemarin. Siapa yang pesan? Kawan Untuk apa dia? untuk bridesmaid. Acara keluarganya kan udah baju gaun pendek sih, tapi baju udah pakai hijab. Kamu bisa jelasin nggak sih step untuk buat gaun itu gimana? Karena kan beda ya stepnya dengan buat apa Beda. kemeja ya, Beda. sama buat baju yang mungkin langsung gitu. Beda. Karena gaun agak ribet ya. Betul, agak ribet sih. Gimana tuh? Tapi kemarin dia gaunnya gaun simple. Gaun simpelnya gimana? Long dress biasa gitu kan. Ya kalau step-stepnya dari awal kita
ngukur badan dia dulu kayak biasa lah kan, terus bikin pola, nentuin model, dia mau modelnya yang kayak gimana, Oh, kami berarti tanya. dia bisa request ya. Kamu juga bisa ngikutin model yang dia mau ya. Terus kami kasih masukan, jangan yang kayak gitu, udah bagus kayaknya, kami bilang gitu kan. Terus tuh dia mau simple be, ya udahlah simple tapi dikasih payat sedikit kata dia. Ya udah. Udahlah ketemu modelnya langsung lah kami bikinin. Terus udah ukur-ukur badan, baju. Terus biasanya kan gaun itu kan mekar-mekar ya bawahnya ya. Iya, tapi Atau dia enggak? dia nggak mekar. Gaun kayak Lebih ke dress ya. dress ke dress sih kemarin itu, ke dress selutut cuman karena pendek kan. Dia pola sama ditambah payet-payet bagian lehernya bae. Jadilah busana yang bagus ya. Jadi ada yang manis gitu kan, di baju dia tuh ada yang manisnya, ada polos-polos nian. Biasanya kalau misalnya tambah payet itu di bagian-bagian mana aja selain di leher? Tergantung sih mau. Misalnya di bajunya polos nih, Heeh. ya kan bajunya polos terus kamu tambahin payet supaya bajunya lebih bagus. Nah itu biasa kamu tambahinnya di mana? Di dada, di bagian dada. Hah? Di sini Oh, di sini iya, oke. kan di Iya. depan nih. Iya, Habis itu betul di sini. pokoknya sini ya? iya, Oke. kan yang cantik yang nampak Betul, gitu kan, kalau betul, dipakai betul. nampak. Terus di bagian leher sih yang sering, kadang ada juga yang di sini. Kalau di leher ini dekat-dekat. kreasinya beda-beda lagi ya untuk Beda. payetnya. Ada yang bulat, mungkin ada yang bentuk matahari. Iya, ada yang batu-batu di pergelangan tangan Oh, juga. di sini juga. Oke. Terus itu aja. Di Iya. bawah sini nggak ada ya? Di bawah Iya. itu biasanya kebaya sih yang kalau sampai bawah, kebaya tuh sampai bawah payetnya. Kalau dress enggak ya? Dress tuh tergantung macam-macam dressnya, tapi kebanyakan di bagian atas bae, di bagian atas bae yang dikasih payet. Jadi kamu memang sudah buka ya? Adalah sudah Instagramnya kami udah mulai gitu. Sudah mulai. Tapi di offline-nya ada juga kayak misalnya kamu memang buka di rumah atau apa gitu? Kemarin sempat, tapi kayaknya udah sempat kan bikin spanduknya gitu, tapi kayak banyak yang datang, kami kayak udah sanggup, jadi kami copotin lagi spanduknya. Kayak banyak nian nih bilang Karena nggak masih sanggup. sekolah kan? Belum bisa ngatur waktu. Iya. Jadi Tapi itu. kalau misalnya nanti udah lulus sekolah pastilah diterima. Ya kan? Iyalah. Kan lumayan. Siapa tahu nanti bisa juga rekrut tenaga kerja. Iya. Ada yang bantuin untuk produksi bajunya kan lumayan juga. Pendapatannya tuh memang menjanjikan ya ndak ya? Kalau punya keahlian jahit ini. Betul, enak nian. Apa tuh, kita cuma goyang-goyang kaki di rumah, datang orang minta keciin baju, Iya, motongin baju. bukan goyang kaki tidak ada gawe ya, tapi memang mesin jahit itu goyang-goyang. kayak gini nah. Tapi Iya. masih pakai yang manual ya? Yang manual ada, yang Elektrik. listrik ada juga di rumah. Tapi enakan yang manual atau yang listrik? Yang listrik tuh enak juga, tapi kan kalau mati lampu kita ada yang manual, jadi pakai yang manual. Jadi pesanan orang tetap dikasih kalau misalnya mati lampu karena ada yang manual. Iya. Nggak nunggu-nunggu lagi sampai lampu hidup deh. Iya, yang manual tuh yang mesin hitam itu sengaja ada kami pasangin dinamo. Jadi kalau misalkan semisal mati lampu tetap bisa kerja, karena kan dia cuma digoyang-goyang gitu jalan jahit. Terus baju-baju cowok yang sudah dibuat selain baju kurta bapak tadi, selain kemeja, apa lagi? Baju cowok Udah duluan nggak bikin jas dari kawan tadi? Belum. Oh belum juga. belum. Kayaknya agak lebih itu ya bikin jas ya. Jas itu susah, karena jas itu di bagian bahunya ini ada yang kayak busa, dan jahit jas itu Oh iya betul. sistemnya tidak ada yang nampak, bersih semua dalamnya tuh, mana nanti pakai puring, susah sih. Terus juga harus di-press nggak Oh, sih? di press. Jahitan jas itu kan memang banyak nih kalau kita nengok kan. Jadi emang susah, agak lama, belum belajar. Tapi katanya tadi kawannya bilang kelas 3 ini bakal belajar buat jas ya? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Belum, masih secret lah, masih dari guru semua. Kita tunggu pe tantangannya nanti apa Iya, ya. Siapa tahu nanti bisa buat jas, bisa buat baju semua. Jadi tempat usaha yang kamu buat nanti itu bisa membuat berbagai jenis busana, tidak hanya busana wanita atau Iya. busana-busana pria kemeja, tapi jas juga bisa. Bisa. Blazer cewek juga bisa. Iya, blazer cewek tapi lebih gampang dong, kan nggak ada ininya, Sebagian ada yang pakai. nggak ada busa. Sebagian ada yang pakai, sebagian tidak sih, tapi kebanyakan tidak ya kalau belajar cewek. Dia langsung baik. Nah, kalau tadi kan kalau kita dengar teman kamu ngomong cerita juga dia ada kejadian kayak misalnya ketusuk jarum sampai pingsan gitu ya. Kalau kamu apa kejadian yang pernah kamu alami selama jahit? Kejadian yang pernah kami alamin, Iya. tidak pernah kayaknya, tidak ada. Terluka?
Enggak pernah. Merana, Merana, gelisah, tidak. Tidak selebay itulah. tak selebay itu. Udah ada sih kalau kami, alhamdulillahnya tuh aman-aman baik gitu kan. Palingan ya kalau susah karena kita bolak-balik buka jahitan karena salah itu baik. Kalau ketusuk apa, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Belum. Jadi aman-aman be. Apalagi untuk yang mesinnya tidak pernah lagi ya. Yang apa tuh? Kalau kan mesin kan otomatis tuh tidak pernah kan ketika itu ketusuk. Nggak. Nah, mesin yang model baru itu memang begitu dinyalain kita tuh sering lupa dia jarumnya pasti dia ke bawah dulu karena kan tangan kita tuh mungkin kita masih ikain jadi mungkin ketusuk gitu kan. Kalau mesin otomatis emang kayak gitu begitu kita Kan? Hati-hati loh. dia langsung berjalan langsung tes Iya. gitu kayak gitu. Tapi kelemahan dari mesin itu apa? Kelemahannya udah ada sih, kelemahannya kalau mati lampu baik tidak bisa Kalau mati dipakai. lampu, maksudnya kalau misalnya kita mau jahit, bahan-bahannya juga harus dipilih, jangan sampai jarumnya nanti patah terus atau gimana. Oh, gitu. kalau itu tidak. Kalau itu bahan-bahan itu untuk jarumnya tuh ada ukurannya. Ukurannya coba jelasin. Ukuran jarum, kita belajar ukuran jarum ya. Ada macam-macamnya. Biasanya kalau untuk kayak baju gaun, baju-baju biasa tuh pakai jarum 13, 14. Kalau kayak lepis tuh kan keras kan. Kalau kita pakai jarum yang kecil kayak 13, 14 tuh tidak bisa patah lah jarumnya. Jadinya kita pakai jarum yang ukuran lebih gede lagi kayak ukuran 18 gitu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan kondisi jarumnya ya. Iya. Kalau misalnya yang jeans itu harus jarum yang gede. Iya. Tapi kalau apa kan masukin benang juga kan ke Iya. jarum, kelihatan ya? Atau ada alat bantunya? Ada alat bantunya tapi kalau kami masih kelihatan masih nampak. Masih nampak ya. Nah kayak gini ya. Masukinnya ya. Bahkan juga sampai saya juga agak susah tuh masukin apa benang ke jarum tuh kan. Iya, Gimana karena itu gitu? biasanya berarti itu ukuran jarumnya yang kecil. Kan ada yang ukuran sedang. Kalau ukuran besar kan biasanya untuk jahit-jahit jeans doang atau Iya. jahit sepatu ya. Belum lah jahit sepatu. Semoga nanti bisa juga kan jahit sepatu kan. Amin. Kalau tadi kan temennya ada yang buat tas dari perca, kamu juga ya? Juga tas tuh waktu belajar PKWU kewirausahaan kan kita bikin praktek sendiri tas tote bag. Habis itu ya sama kayak rambut juga scrunchie. Kamu dapat referensi model dari mana sih? Model-model baju? Biasanya nengok dari orang yang pakai. Kami kan sering pergi ke acara-acara fashion show. Kami kan suka gitu kan. Sering nengok orang fashion show. Terus tuh Pernah ikut lomba? pernah Di mana? Di salah satu mall yang di Mayang. mall di Mayang. Yang dari kota ya? Kami waktu itu ini perempuan expo di Hotel BW Oh, yang acara istri wali kota seluruh Indonesia ikut fashion show di situ. itu lomba ya? Lomba. Gimana? Dapat juara? Juara, dapat masuk juara tapi masuk berapa besarnya lah. Oh, lumayan lah ya. Sebagai pemula kan apa salahnya kita mencoba kan. Terus kamu dari situ kamu lihat-lihat bagaimana bentuk busana orang. Habis itu juga dari artis-artis kan banyak kan cantik-cantik gitu. Jadi kalau kita nonton TV, ih bagus bajunya, coba-coba lah cari gitu kan. Kayak mana cara bikinnya gitu. Referensinya dari itu sih. Oh, banyak lah berarti sudah referensi nih karena sering sering hadir di acara-acara gitu kan. Kami tuh bajunya kan sukanya macem-macem kan, unik-unik kan. kami suka kami tuh emang suka nih dengan dunia fashion gitu, nah apalagi baju gitu, nengok baju orang yang unik-unik, yang cantik-cantik dipakai di badan tuh kami tuh suka, jadi pengen buat dewek gitu nah. Ya, karena sudah hobi ya terabaikan lah rasa capek Iya. ya. Jadi menjalaninya juga seneng, enjoy. Enjoy gitu. Tapi biasanya tuh kita udah beli bahan, udah potong semuanya, pas jahitnya kaget lah dulu. Jadi kadang baju tuh tas selesainya tuh lama nian, yang seharusnya cepat karena kita malas kan. Nah itulah kadang kendalanya kami itu. Oh, pantes.
Baju saya lama jadi gara-gara ini ternyata ya. Iya, udah ditumpuan mano tuh, kami lupa naruh jadi mano. Tapi giliran dikerjain cepet ya. Cepet. Misalnya udah mendadak, orangnya sudah desak-desak, pasti 2 jam pun selesai. Tapi jahit itu tidak bisa didesak. Tapi kalau terdesak kayak mana gara-gara tadi lalai kan. Ya harus kita kerjain lah kan. Iya, mau nggak mau kan. Ya. Nah, kalau misalnya ikut lomba lainnya ada lagi enggak? Kan tadi sudah sekali ikut lomba ya. Nah, ada lagi enggak ikut lomba-lomba lainnya? Alhamdulillah sekarang masih jalanin ikut lomba. Ada sekarang nih. Iya. On progress. Iya, on progress. Oh, di mana? Di Jambi lah. Di Jambi dari sekolah tapi dari usulan dari Lomba sekolah. lomba apa? Boleh disebutin ya? Boleh, enggak apa-apa. Pentas Seni Kemenak. Bulan berapa tuh? Bulan Juli nih. Ih, bentar lagi. Doain menang. Yang ini memang benar-benar hasil karya kamu sendiri atau gabungan? Kalau yang ini sekarang hasil kami sendiri. Yang diperlombakan apa? Busana gaun pesta muslimah Nusantara. Wih, keren. Sudah mulai kemarin lombanya tuh desainnya dulu ya dikirim ya atau gimana? Yang sekarang lagi dijalanin, di videoin juga. Di videoin proses pembuatannya. Proses dari desain, pembikinan pola, bikin pola. Berarti kita dari tahap awal ikut lomba itu kita kan pertama daftar dulu nih. Daftarnya dari sekolah. Iya, sekolah yang ngasih tahu. Sekolah yang ngasih tahu tapi kamu daftar sendiri. Didaftarin dari sekolah. Didaftarin dari sekolah. Sudah didaftarin, berarti kamu syaratnya apa? Maksudnya ada ngirim desain dulu kah atau ngirim contoh barang dulu kah atau gimana? Enggak, itu emang ditunjuk guru kami dipercayain. Salah satu siswa perwakilan gitu kami sendiri. Ya itu. Jadi mulai dari daftarin kan dari sekolah. Nah, jadi kalau udah mulai itu apa sih bingung kan? Ngeblank. Dari desain dulu. Ya, berarti desain dulu yang dikirim kan? Iya. Dikirim terus baru masuk ke tahap berikutnya, di videoin lah kamu untuk proses pembuatan dari gaun tadi ya. Terus dibuatlah gaunnya gaun muslimah. Ya, itu ditentuin temanya. Temanya apa waktu itu? Temanya itu gaun pesta muslimah Nusantara. Dengan menggunakan kearifan lokal. Jadi sekarang masih proses pembuatan ya? Iya. Wah, sudah berapa persen nih? 50% udah. Bentar lagi jadi. Terus kalau misalnya udah jadi, nanti gaunnya dikirim atau memang ada acara khusus gitu? Enggak, kalau yang ini kan tingkat provinsi kan. Jadi kita videoin aja dulu, nanti kita kirim. Nanti kalau udah keluar hasilnya masuk apa tidak, kalau masuk kita lanjut, kalau tidak berarti coba lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan masuk ya. Amin, doain. Berarti ini lomba yang keberapa yang kamu ikutin? 2? Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Ya kami tuh sering ikut lomba fashion show doang sih. Fashion show-nya tapi baju kamu sendiri ya? Karena kami sewa. Modelnya siapa? Modelnya kami dewek lah. Oh, oke. Bagus. Saya suka ya. Semoga nanti yang model baju muslimah ini bisa dapat juara 1 ya. Amin. Jadi kamu bisa lihat buktinya di sini bahwa kami mendoakan semoga kamu bisa berhasil nanti di lomba itu. Amin. Jadi itu nuansa-nuansanya, ide yang kamu ciptakan nanti untuk busananya apa? Ada tema lagi kah di balik tema tadi? Ada judul dari baju itu juga ada. Iya, apa judulnya? Boleh nggak nih disebutin? Belum ya? Belum boleh. Kayaknya. Belum ya? Belum boleh. Oh, semoga nanti ya kalau misalnya udah selesai lombanya kasih tahu ya. Iya, aman tuh. Kita penasaran juga, tapi jangan lupa posting loh biar kita bisa lihat juga. Lihat di Instagramnya ya, Instagram Zaki ya. Zakia, K-nya bukan K tapi Q ya. Iya, Z-A-Q-I-A. Tadi kamu bilang kan 3 kali ikut lomba. Yang pertama tadi kan yang apa? Perempuan Expo. Yang kedua kan ini yang baru. Yang ketiga kayaknya ini ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini, yang kedua apa dong? Yang kedua tuh hari anak atau hari pendidikan waktu itu ya, ada SMK 5 ngadain project. Terus kami ikut fashion show. Tapi itu temanya biasa aja casual. Baju casual. Jadi nggak ribet juga untuk produksinya ya, karena busana-busana casual biasa ya. Iya, baju casual biasa. Sudah 3 kali ikut lomba. Tapi setelah ini masih semangat ikut lomba? Semangat. Pengen ikut lomba terus lah, kalau ada lombanya pengen.
kalau bisa masuk lomba itu pengen ikut. Iya, betul bagus itu ya. Pokoknya ambisi kan kalau kami nih. Berarti kamu harus sering-sering cari info dong. Oh, Iya. di sini ada lomba, jadi harus bisa diikuti. Iya, kebetulan ada kawan juga kan. Kawan tuh sering searching nih lomba di sini kata dia. Yang ngadain ini, yang ngadain itu. Kadang saking banyaknya dia ngasih tahu ikut lomba tuh jadi bingung ikut lomba yang mana. Soalnya. Iya, ngumpulin piala dulu di masa muda ya. Iya. Sebagai bukti nanti di masa tua bahwa kita sudah pernah berprestasi. Apalagi kalau misalnya dia udah sukses nanti kan, udah bikin butik, baju. Aduh, nih saya ikut lomba pertama nih dulu ini nih. Itu kan keren banget ya. Iya. Tapi cita-cita kamu ke depannya apa sih? Cita-cita kedepannya ya mau jadi desainer terkenal yang diketahui semua orang. Pengen punya butik. Amin. Itu cita-citanya. Jadi kamu bagi waktunya gimana dong? Bagi waktu gimana itu? Iya, antara kamu buat baju, antara kamu sekolah, antara kamu main, kongko sama kawan-kawan. Nah, itu bagi-bagi waktunya gimana tuh? Kalau main tuh sekarang udah jarang nian. Oh, lebih sibuk jahit ya? Iya. Ngapa jarang main? Nggak pernah nongkrong sama ini? Apa nggak mau nongkrong sama dia? Rumah dia jauh, rumah kami jauh. Apa di sekolah lah? Sambil buat tugas gitu kan? Iya, sering lah itu kalau sambil buat tugas di luar sering. Kalau bagi waktunya itu kan kita sekolah. Baliknya sih kalau kami baliknya tuh lanjutin jahitan yang belum selesai. Banyak numpuk ya? Baju dewek lah, kadang ada juga baju orang belum kami selesaiin. Berapa banyak? Terhitung nggak? Ay malu pula kalau masih baru-baru ini nggak dihitung. Nggak apa-apa lah. Tapi ditagih terus nggak sama yang minta jahit? Nggak ditagih sama orang tuh. Orang tuh juga ngasihnya jangka waktunya lama kan. Kayak bulan depan sih mau dipakai kata dia. Jadi kami goyor-goyor lah ngerjainnya. Kalau misalnya dia tiba-tiba mendadak, rupanya dipakai seminggu lagi, kayak mana lah? Kita kerjain lah malam-malam. Tidur lah, begadang lah. Pernah itu yang baju lebaran kemarin yang Idul Fitri tuh. Baju siapa? Baju keluarga dewek lah. Oh, baju keluarga dewek kan aman. Tapi kan, udah 2 hari lagi nih, nak ini kan. Kan masih malas juga. Udah malas. Pokoknya 2 hari sebelum lebaran itu udah tidur sampai pagi. Oh, nyelesain baju tapi alhamdulillah selesai. Selesai ditargetin. Emang kayak gitu, emang kalau the power of kedesak tuh udah. Berapapun waktunya pasti selesai itulah ya. Iya. Ngantuk pokoknya harus tetap kuat buat baju ya biar selesai. Iya, harus kuat nih. Serasa kayak buat PR lah ya. Iya. Lebih-lebih dari PR. Kalau buat PR kan agak lah dulu. Tiba-tiba udah pagi bae. Rupanya pas pagi itu udahlah harus mau buat ya. Iya. Weh, tapi saya suka dengan semangat kamu nih. Semangat kamu untuk sukses ya. Terus kamu juga kayaknya haus akan ilmu. Itu yang penting karena memang ilmu itu memang harus terus kita cari ya. Walaupun kita udah dewasa, kita nggak usah malu untuk belajar ya. Karena dari pembelajaran itu juga kita bisa melihat bagaimana progres ke depannya. Dan ini juga untuk masa depan kamu nanti ke depannya. Apalagi kamu pengen jadi desainer ya. Nah, kira-kira ketika kamu, jangankan kamu udah jadi desainer, sekarang deh, baju siapa lagi yang pengen kamu buat selain Pak Jokowi? Sekarang nih yang pengen dibuat siapa? Siapa ya? Ada nggak kira-kira kamu punya cita-cita nih? Oh, suatu saat saya pengen deh dapat orderan dari ini, Siapa ya? Kayaknya kalian bingung deh. Ngapa bingung? Mungkin baju-baju bingung ah. Takut salah sebut dia. Takut ditagih sama orang dia. Ayo, mari kau di podcast tuh katanya mau bikin baju saya gitu kan. Tapi kalau tadi kan teman kamu ada idolanya. Idolanya tuh salah satu desainer ternama di Indonesia. Iya. Kalau kamu siapa? Idola kami sama sih Kak Ivan Gunawan, terus tuh almarhum Kak Barli Asmara. Oh, kan ya pernah ke Jambi ya? Pernah ke Jambi. Kamu datang nggak waktu dia ke Jambi? Enggak, itu kami masih kecil. Oh, segini lah. Jadi belum paham ya mana-mana ya. Tapi kami searching di
di Google kan karya-karya Kak Barli itu bagus-bagus. Keren-keren, apalagi dia juga mengangkat wastra ya. Batik-batik Jambi itu Batik-batik diangkat. Jambi, iya. Nah, semoga kamu juga bisa tuh ke depannya tuh, ya. Kamu angkat-angkat batik-batik Jambi, karena Amin. batik-batik Jambi itu sekarang kan model-modelnya bagus-bagus Iya. semua ya. Udah cantik-cantik nih. Cantik-cantik ya. Harganya juga cantik. Harganya juga cantik, yang pakai juga cantik, nambah cantik, ya. Belum lagi songket Jambi juga Iya, elok-elok semua. elok-eloknya semuanya. Tapi sekarang kan anak-anak muda sekarang sudah tidak malu lagi ya. Bukan tidak malu sih, maksudnya lebih ke menjadikan sebuah lifestyle lah ya untuk pakai batik dalam acara sehari-hari. Iya. Kayak kamu juga kan pasti punya kostum-kostum batik yang casual kan? Punya. Nah, buat sendiri juga. Iya. Apa? Tapi belum jadi, baru dipotong. Inilah kan lamonian. Iya, belum sempat kami jahit. Karena kan sibuk terus ngurusin lomba. Kalau baju yang mau dibuat tuh kayak pakai outer juga. Dalamannya tuh panjang, luarnya pendek. Outernya batik. Outernya batik. Oh, berarti itu satu set ya? One set ya? Ya one set. Ih, keren. Kami suka pakai baju yang one set. Nggak ada yang couple ya? Couple sama siapa? Iya, maksudnya siapa tahu kamu buatnya couple gitu. Untuk batiknya tadi, yang untuk lomba, enggak ya? Yang untuk lomba sendiri. Sendirian, personal, berarti cewek doang ya? Iya, cewek doang. Yang cowoknya enggak ya? Enggak Sayang ada. banget. Nanti modelnya siapa kira-kira yang kamu pakai? Siapa ya? Kan cewek. Cewek. Oh, untuk lomba kami. Iya. Kami sendiri. Oh, tetap kamu sendiri. Kami sendiri. Oh, kirain tadi ada yang pakai. Enggak, kami sendiri. Jadi banyak kegiatan-kegiatan. Tapi pernah ikut pelatihan di luar nggak selain di sekolah? Belum pernah Kalau kunjungan-kunjungan gitu? kunjungan. Iya, kalau tadi kan ada prakerin. Kalau prakerin kan jelas ya kita misalnya melihat bagaimana produksi di suatu tempat ya, di butik kata kamu tadi. Tapi kalau misalnya kamu sengaja nih datang, kayak misalnya ke tempat produksi ini ngelihat, oh ternyata produksinya tuh kayak gini ya, ada nggak? Pernah sih di seberang lihat pembuatan batik. Oh, berarti kamu lihat pembuatan kainnya doang ya? Buat gitu, cuman sekedar sekilas, ndak terlalu di ini-inian. Kami nengoknya waktu itu karena waktu itu masih kelas 1, belum menjiwai inian kayaknya tuh kan. Jadi kayak oh kayak gitu cara bikin batik Jambi gitu kan. Habis itu oh ya udah pergi udah. Nggak ada nanya-nanya juga. Udah selesai udah ya? Udah. Tahu, oh sudah tahu, udah kelar. Tapi sekarang sangat rugi ya? Sangat rugi. Iya, jadi bisa melihat ilmunya kalau sekarang ini diserap benar-benar supaya nanti bisa menjadi sebuah ide untuk membuat kostum baru ya? Iya. Tapi kamu ke depannya nanti setelah lulus sekolah mau kemana lagi? Mau kuliah. Mau kuliah insya Allah, mau tes juga kuliah di luar gitu kan. Mana tahu ada rezeki. Amin. Bisa ngelanjutin. Amin. Lanjutin bakat yang terpendam. Nah, ini seandainya kamu dikasih kesempatan, mungkin ya mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Kamu kira-kira pengen kuliah di negara mana? Di London. London? Kalau luar negeri ya. Iya. London kami suka. Kalau ada itu di Amerika ada. Amerika itu kalau nggak salah kami baca dia nomor satu paling bagus desainnya di situ, kuliah desainnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya, nanti siapa tahu kan rezeki nggak ada yang tahu. Iya. Siapa tahu nanti kamu lulus sekolah tiba-tiba dapat undangan deh. Ternyata di situ dapat beasiswa juga. Kamu diperkenankan untuk kuliah di luar negeri. Amin. Jangan lupa sama saya ya. Ingat selalu. Jadi besok kan saya bangga juga nih buat bajunya sama si Zakia ya. Siapa tuh yang buat? Zakia loh. Zakia yang mana? Yang kuliah di London tuh nah. Amin ya Allah pengginian. Iya kan? Siapa tahu. Jadi harapan kamu semoga terwujud juga. Amin. Ya, dan kemampuan kamu juga saya doakan semoga semakin baik lagi. Sekarang kamu semangatin dulu dong teman-teman kamu supaya mereka juga tetap optimis bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Silakan Zakia. Ayo teman-teman semua yang sekarang masih belajar nih kayak Kia juga, yang masih jahit gitu kan, yang
bingung, kadang bikin polanya udah mau naik kelas 3 masih bingung. Semangat terus, jangan pantang menyerah kalau bikin pola, karena bikin baju itu susahnya dibikin pola. Oke. Nah, jadi semangat terus, jangan pantang menyerah. Mm-mm. Kalau udah jadi hasilnya pasti senang semuanya. Betul. Jadi prosesnya memang seperti itu, tapi lihatlah setelah proses nanti ada hasil, setelah kita menyemai bibit, lihatlah nanti hasil panennya. Betul. Panennya pasti luar biasa banyak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kamu segera bisa buka workshop sendiri, butik Amin. sendiri, dan supaya nanti usaha-usaha yang kamu jalankan juga bisa maju ya ke Iya. depannya ya. Amin, semoga. Yang penting tuh sekarang sekolahnya semoga lancar dulu ya. Iya, sekolah dulu selesain Iya, kan. bisa lulus dan juga mendapatkan perguruan tinggi yang Amin. lebih bagus ya. Iya. Terima kasih banyak Zakia Iya, ya. sama-sama. Sudah hadir Makasih ya. juga. Sama seperti teman kamu ya. Kamu dikasih tantangan untuk mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Gayanya seperti abang yang ada di belakang saya. Silakan. Gimana nih? Dari terima kasih. Iya. Ya. Belum ya. Ya, silakan Zakia. Terima kasih udah menyaksikan Podcast podcast Punyo Kito. punya kita. Yeah! Terima kasih guys sudah menyaksikan saya dan Zakia di podcast Punyo. Kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.